seharusnya harus bisa buat konten yang emang harus dipikirin dulu dampaknya. Ada yang Oke guys, balik lagi sama gua. Oke, untuk malam ini bukan malam sih, tapi ini pagi jam 2 kalau nggak salah. Tunggu bentar. Ya, untuk pagi ini jam 2 sambil nunggu sahur gue bakal react jahat gitu ya, bukan karena gue tuh udah kayak enak gitu loh lihat-lihat orang-orang sekarang tuh kayak dia tuh bertingkah tuh anti mainstream gitu loh, udah terlalu jahat gitu ya bagi gue. Dan sorry banget, untuk minggu lalu tuh gue nggak ngupload video seminggu karena video gue kena take down. Iya, kena take down kehapus sama YouTube. Dan gue nih tagnya nih pagi jam 2 nih, jam 2 bukan jam 2 siang gitu ya. Jadi rumah gue itu kan padat penduduk gitu ya. Jadi kalau gue ngomong keras takutnya pada kesini semua pada ngerebek gue gitu kan. Jadi untuk jam-jam segini tuh kan masih pada tidur, masih belum pada sahur gitu kan. Jadi nggak boleh ganggu orang, dan alhasil ya gue harus ngomongnya pelan-pelan gitu biar nggak digerebek warga gitu. Kayak youtuber yang baru-baru ini buat masalah gitu kan, digerebek warga gitu kan, terus dia nggak ada di rumah gitu kan. Oke, untuk kali ini gue nge-reaction YouTuber yang lagi buat prank yang nggak manusiawi menurut gue gitu kan. Yang kayak bulan Ramadan ini kan harus ngasih bantuan ke orang yang kurang mampu atau ngasih kebaikan gitu kan. Entah lu Islam, Kristen, Protestan, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, terserah kan. Yang penting kan niat kita bantu orang, ya udah bantu gitu kan, nggak mandang agama, suku, ras, sama pekerjaan. Tapi yang gue heran dari orang ini tuh, dia tuh buat prank tapi nggak dipikir dulu dampaknya kayak gimana. Dia tuh buat kayak gini ada yang tersakiti atau enggak tuh, dia tuh nggak mikirin yang kayak kayak gini gitu loh gue. Dan gue juga udah buat instastory itu dia tentang ya si orang ini gitu, dan banyak dari teman-teman gue itu ya juga ngejudge gitu. Jadi ntar bakal gue masukin ke video ini, dan tonton aja video gue ini sampai habis. Dan jangan lupa follow Instagram gue di bawah. Langsung aja ke inti videonya, langsung gak usah lama-lama lagi. Gue juga udah pengen ngeriak sini orang dengan bahasa yang santun, sopan, damai gitu kan, biar nggak ada yang kena take down lagi gitu video gue kan. Langsung aja ke cuplikan videonya dia itu. Oh ya, BTW gue baru lulus, thank you. Tonton. Apakah bulan puasa ini mereka itu ada atau enggak gitu? Ya, soalnya Mm-mm. kita mau membagikan sembako, bahan pangan. Jadi Iya, bahan untuk pangan, tahu, men, bahan ini pangan. isinya apa? Garis bawah. Batu bata, batu ya. Batu bata. Dan batu bata itu bukan termasuk bahan pangan, kecuali kalau lu pengen bantu dia dengan bangun rumah gitu kan, boleh lu kasih dengan batu bata gitu kan, bisa dibangun rumah lah. Ini kayak lu kira Patrick rumahnya dari batu itu kan, enggak lah ya. Langsung lanjut aja lagi. Pas kita masukin pakai Nah, sampah. ini yang ini sampah, men. Oh anjir. Oh kan. Iya, Ya, bagi-bagi tuh. diterima ya. Tuh itu tuh. Ini Astagfirullah. sahur di mah. Bocil kan. Segitu. Dan si dia nih kontennya emang prank, kebanyakan prank itu ya. Tapi pranknya tuh prank sensitif gitu, yang kayak nanya-nanya harga. Itu bukan prank. Ya, nanya harga PlayStation isi K gitu kan. Itu kan nggak bener gitu. Kayak lu sama aja nganggap pekerjaan orang tuh dipandang rendah gitu. Padahal kan mereka cuma pakai nyambung hidup gitu, yang kayak lagunya Noah, kupu-kupu malam tuh. Lu nggak bersyukur lu udah dapat apa namanya, udah bisa ngasilin uang dari YouTube, dari media sosial gitu kan. Beneran lu bisa lebih bersyukur, karena di luaran sana tuh orang mau bikin YouTube, mau bikin video, mau bikin apapun itu, dia nyari pekerjaan yang layak tuh susah, men. Apalagi di kota-kota gede gitu kan, kayak di Bandung, kayak di Jakarta tuh kan susah nyari pekerjaan yang layak gitu. Bagi gue sih kayak gitu ya, nggak tahu benar atau enggak itu. Nah, yang ini ada video klarifikasinya, mungkin lulu pada nonton gitu kan. Di IG kan banyak tuh, apalagi di Lambe Turah gitu kan, udah banyak video-videonya ya waktu dia klarifikasi gitu kan, yang kayak gini gitu kan. Tapi yang bikin gue gedek dari orang ini tuh ya endingnya tuh, men. Tonton ya, coba tonton. Saya pribadi meminta maaf minta atas taap kelakuan minta saya maaf. yang itu. Tapi bohong ya. Tapi bohong, astaga. Sebenarnya kalau orang salah itu kan bikin klarifikasi yang benar, klarifikasi yang emang dia benar-benar minta maaf gitu kan. Dan ini klarifikasinya dari story, ya nggak apa-apa, nggak masalah sih bagi gue. Yang penting dia udah minta maaf. Tapi endingnya itu yang tapi bohongnya itu kan kayak
udah jagoan banget gitu orang ini, udah kayak emang nggak punya salah gitu, nggak punya rasa bersalah gitu kan, udah kayak, tapi bohong gitu kan. Dia nganggap apa yang dia buat, apa yang dia lakuin itu udah bener, padahal tuh ya kayak salah bedah tuh, salah salah. Ini masih banyak nih video-video bahan-bahan reaction gue yang lain nih, tonton aja nih. Ini kalau nggak salah yang dia banyak banget yang yang ini story asli itu. atau palsu. Ini akun asli Akun ya, akun yang akun lain ya palsu. akun. Hanya di sini yang Hanya di asli. sini yang asli. Asli, iya asli. Asli tapi buatnya berkali-kali gitu. Akun utamanya dia udah ke report kalau nggak salah ya. Jadi gue cari nggak ada, dan YouTube-nya pun masih gini, apa namanya, kayak kebanet gitu atau gimana gitu, nggak bisa ngupload selama 2 minggu kalau nggak salah. Dia dapat buat video di akun YouTube keduanya dia tuh nggak bisa, apa namanya, nggak bisa ngupload 2 minggu gitu. Dia, gue bilang sih dia emang cukup terkenal ya, masih apa namanya, kok masih sih, subscriber dia tuh udah 100.000 lebih gitu. Untuk 2 akun YouTube-nya dia tuh udah di atas 100.000 lebih gitu ya. Yang kayak gini nih, yang kayak yang ini, yang present nih udah mau 150.000, yang lagi satu masih 100.000. Ini kan bagi gue kan udah banyak yang nonton, banyak yang subscribe dia, tapi dia seharusnya harus bisa buat konten yang emang harus dipikirin dulu dampaknya, ada yang tersakiti atau enggak, yang tersinggung atau enggak gitu kan. Kalau gini kan sama aja kan dia kayak bunuh diri, kayak nyerahin diri dia ke polisi gitu. Padahal kan konten prank itu kan emang konten yang bisa dibilang cuma untuk hiburan aja ya, kayak lucu-lucuan, prank-prank, botakin pala orang gitu kan, botakin pala temen gitu maksudnya kan, sama prank makan batu gitu kan. Mending yang kayak gitu-gitu kan nggak masalah gitu. Yang kayak gini nih udah kayak terlalu dark man, bagi gue terlalu dark parah nih. Udah lagi pandemi kayak gini kan, lagi susah buat kerja, buat cari makan gitu kan, sedangkan dia yang gue bilang bercukupan gitu, berkecukupan maksud gue kan, kayak gitu kan, dia bisa beli apa-apa mungkin kan, sedekah gitu kan, entah itu nasi atau mie atau sembako yang lainnya gitu kan, lebih bermanfaat bagi orang lain gitu loh, ketimbang batu bata gitu kan. Apa kalau dia udah punya rumah, pakai apa batu batanya itu kan, kayak nggak jelas gitu kan, dimakan. Anjir anjir. Nah kalau yang ini nih temannya udah ketangkap gitu. Kata orang sih ini udah ke, apa namanya, di ketangkap gitu, diserahin sama ibunya sendiri gitu ke kantor polisi gitu kan. Mungkin ibunya sendiri udah, apa namanya, udah manaknya kan udah lagi kayak gini, dia buat konten, buat video yang gak jelas kayak gini gitu kan. Emang nggak ada akhlak bet nih orang nih, udah kayak terlalu kuat gitu bagi dia gitu. Ini ada videonya, tonton. Minta maaf kepada seluruh masyarakat Minta yang maaf. terganggu akan video itu. Saya meminta maaf sedalam-dalamnya, dan bagi pihak yang Ketawa, dirugikan, klarifikasi ketawa bang. meminta maaf kepada Astagfir. seluruh masyarakat yang terganggu akan video itu. Klarifikasi dan senyum, ketawa tipis gitulah, tipis kayak triplek gitu kan. Gitu kan kayak dia tuh kayak nganggap cuma masalah sepele gitu kan, cuma kayak mempermasalahkan ini tuh cuma ya udah sih nggak apa-apa, kayak cuma masalah kayak nyolong pulpen teman gitu kan, masih masalah sepele lah, masih terlalu ya, masih masalah noob lah. Nah ini nih masalahnya nih udah pranknya kayak gitu, isi sampah dan ditonton orang banyak, itu kan udah kayak terlalu expert parah ini masalahnya nih. Videonya yang gue temuin di Instagram tuh cuma segitu aja, entah di Instagram atau Twitter gitu kan. Tapi ada sih satu video yang dia kayak digebukin gitu, tapi gue nggak mau lah, ntar gue ke take down lagi. Video ini kan kayak susah men, ke take down udah capek-capek buat ke take down gitu kan kayak. Dan untuk gue sih sebenarnya emang bener-bener gedek parah ya, karena gue dulu kan emang senang buat prank gitu ya. Dulu gue prankster walaupun masih noob gitu kan, masih berapa video, 11 video kalau nggak salah di channel gue yang 1 tahun lalu tuh ada, M Project kalau nggak salah tuh sama teman gue. Tapi gue udah nggak buat konten prank gitu lagi, karena gue mikir konten prank itu ya kayak konten-konten biasa, konten-konten gue nggak bilang rendah ya, tapi kayak emang terlalu gini sih, terlalu apa namanya, sensitif lah. Apalagi kayak yang waktu nih ngeprank orang gitu kan, bukan ngeprank atau apa, gue nggak tahu, yang katanya kalau dia mau batalin puasa hari pertamanya tuh dia bakal dikasih uang 10 juta kalau nggak salah, itu di channel sebelah. Dan dia udah buat klarifikasi, tapi yang ini kayak klarifikasinya tuh kayak nyepelein parah gitu, isi ketawa-ketawa gak jelas, isi tapi bohong gitu kan, kayak apaan. Nah sekarang gue bakal bacain, komentar-komentar apa followers gue gitu ya, yang ada di Instagram yang ngejudge dia gitu. Dan komentar mereka tuh lebih kejam men, kayak gue emang
nggak mau ngomong kasar kan karena bulan puasa gitu kan, tapi mereka ya kata-kata kasar gitu kan, tapi emang harus gue baca gitu kan. Jadi sekarang gue baca nih, lihat nih yang pertama, gue nggak sebutin nama apa namanya, nama Instagramnya dia. Dia ngomong gini, anjas, lagi satu jahat, lagi satu ngepe, anjir ngepe bangki, ngepe boleh, nge W jangan nggak boleh. Lanjut, ini lanjut sadar, lanjut lagi KNTL, apa anjir, kental manis maksudnya, kental manis gitu, susu kental manis gitu, positif, pikir positif. Lanjut ini cicing kalau bahasa Sundanya duduk kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Kalau bahasa Balinya cari tahu sendiri. Lanjut ini biadab, anjir keras ya men, biadab. Lanjut jahat, emang jahat sih orang ini, emang jahat, nggak ada akhlak. Lanjut lagi, oh ini keras nih men, sampah kok ngasih sampah, BNGST seru 3. Iya keras men, keras. Oke makasih. Sembakonya kok isinya sampah sama batu bata. Ding lu. Lu kira dia mau bangun rumah gitu kan, sepuannya mau bangun rumah gitu kan, lu kasih bantuan batu bata gitu baru bener. Next ini ada yang istighfar, astagfirullah, sabar, astagfirullah. Inilah ada lagi laknat, T-nya panjang bet kayak aku sama kamu, anjir enggak. Dan itu aja yang gue bacain untuk pagi hari ini, karena kalau gue bacain semua nih sampai imsak ya, gue nggak apa namanya nggak sahur gitu, jadi jangan, cukup segitu aja dulu. Dan di sini gue mau nekenin kalau buat lu pada, bukan cuma lu aja yang nonton semuanya, kalau lu mau buat video YouTube itu harus lu cermati dulu, lu amati, lu resapi, lu konsumsi dulu apa yang mau lu buat gitu, biar nggak kayak gini jadinya gitu. Itu biar nggak ada yang tersakiti dan tidak ada yang disakiti gitu. Dan next gue bakal buat video yang segar-segar, ukti-ukti yang anjir gue panjang, ukti-ukti pemersatu bangsa yang lagi di bulan Ramadan gini kan, biar semakin taat gitu kita menjalani ibadah puasa gitu kan, biar ada yang segar-segar gini kan, biar ngehalu dikit nggak masalah gitu kan ya. Oke mungkin segitu aja dulu video dari gua, dan peace, enjoy the gasoline.